Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabati wa mawal amma ba'd. Para hadratal mukarramin, Pak Rektor, Pak Dekan, wakil-wakil dekan, dan para kasek prodi, baik dari ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, semua yang kami muliakan, yang bisa rawuh di sini Pak Dr. Abdul Karim dan mungkin Pak Dr. Muhammad Misbah ya. Bu Sofaus Samawati ikut hadir enggak ini? Enggak ikut toh? Belum gabung. Baik ya. Dan para peserta, mohon maaf suara saya bisa didengar dengan bagus enggak nih? Bisa Bro. Jelas. Baik ya, alhamdulillah. Para peserta PPL, baik dari prodi ilmu Al-Quran dan hadis, semua yang kami banggakan, yang kami muliakan, dan tentu saja tim PPL LSG, Mas Munzir, Mas Noval, Mas Robi yang hadir, Mbak Erdila, Putri, Karina, Mbak Karina, semua yang bisa membersamai kita, Mas Noval selaku moderator, semuanya yang saya banggakan, yang saya cintai. Ya, tetap kita bersyukur, alhamdulillah pagi ini bisa bertemu lewat Zoom, ngopi bareng ya, ngobrolan penuh inspirasi ya, itu ngopi ya. Terkait dengan pertemuan kedua, kita akan bicara mengenai aspek-aspek maqasid. Sebenarnya mau bicara sejarah, tapi saya minta teman-teman PPL bisa mengikuti di channel LSQ TV. Di situ ada sejarah perkembangan, dinamika perkembangan tafsir maqasid sudah saya sampaikan. Silakan diakses sendiri. Saya masuk karena ini materinya yang dibatasi juga oleh panitia. Saya manut panitia ini, saya pokoknya manut sama ketuanya ya. Jadi ini pertemuan kedua, kita akan bicara sedikit tentang aspek-aspek maqasid, kemudian nanti bagaimana mengeksekusi teori maqasid di dalam sebuah riset ya untuk Quran. Kemudian yang pertemuan ketiga nanti masuk dalam hadis. Saya kira itu. Meskipun nanti di dalam diskusi saya akan mencoba memblended ya, kadang isunya tentang hadis, kadang isunya tentang Quran. Mengingat dua prodi ini dibarengkan langsung di dalam kajian maqasid ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi yang penting teori maqasidnya itu dikuasai dulu, nanti tinggal diterapkan di dalam teks hadisnya atau teks ayatnya, kan begitu. Karena teorinya sama. Itu prinsip-prinsip di dalam teori maqasid itu sama ya. Baik. Sekarang kita bicara aspek-aspek maqasid, atau dalam istilah ulama para ulama ahli maqasid namanya al-ab'ad, pakai dal, al-ab'ad al-maqasidiyah. Al-ab'ad dari kata al-bu'du ba ain dal, itu artinya aspek. Jamaknya ab'ad. Jangan Anda artinya ab'ad artinya jauh, bukan. Al-ab'ad pakai af'al gitu kan. Al-ab'ad al-maqasidiyah, aspek-aspek maqasid, kemudian tingkatan dan nilai fundamental maqasid ya. Itu penting karena ini nanti akan menjadi teori, little teori ya, yang tentunya akan dimainkan di dalam mengoperasikan penulisan apa itu buku, atau kalau jurnal ya jurnal. Baik, lanjut. Nah, aspek-aspek maqasid dalam tafsir maqasidi atau dalam syarhul hadis al-maqasidi ya, itu begini. Salah satu aspek yang perlu dipahami dengan baik dalam kajian tafsir maqasid adalah, maqasidi adalah konsep tentang aspek-aspek maqasid yang oleh para ulama
dulu disebut dengan istilah usulul khamsah atau istilah lainnya daruriyatul khams, 5 hal yang primer yang harus dijaga. 5 itu apa? 5 itu coba Mas Mungdir boleh ditampilkan. 5 itu di dalam gambarnya itu loh Mas Mungdir ya. Kalau di situ tertulis ya, sementara hifdzuddin, menjaga agama, gitu. Ini ditaruh di pertama. Umumnya ulama-ulama maqasid mendahulukan hifdzuddin dulu. Jadi agama ini perlu dijaga dalam rangka apa? Karena dalam rangka tahqiqul maslahah wa dar'ul mafsadah. Itu sebabnya Allah menurunkan para rasul, ya dah, menurunkan kitab-kitab suci sebagai panduan dan pedoman dalam hidup supaya manusia itu bisa salamah, bisa selamat ya, fiddin wad dunya wal akhirah. Nah, itulah maqasid. Maqasid itu tidak akan tergapai dengan baik kalau agama tidak dijaga. Maka aspek yang pertama adalah hifdzuddin. Nah, nanti ureannya hifdzuddin itu bisa diure di dalam teorinya Imam Asy-Syatibi. Beliau membagi ada 2 istilah, namanya kategorinya ada min haitsu al-wujud, ada min haitsu al-adam. Min haitsu al-wujud itu artinya menjaga agama dari sisi produktivitas. Itu sebabnya nanti termasuk dalam konteks menjaga agama, yaitu perlu belajar ilmu agama. Ya, di surat At-Taubah itu falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fiddin. Itu namanya liyatafaqqahu fiddin itu. Ayat itu berarti bicara ya dalam konteks tafsir Maqasidi, nah, yaitu apa aspeknya hifdzuddin min haitsu al-wujud, menjaga agama dari sisi produktif. Agama harus dikaji. Tutupnya abang itu. Alah, sembarang kok gak ngerti ya. Ya. Boleh ya. Oke, hifdzuddin. Kalau hifdzuddin min haitsu al-adam dari sisi proteksinya misalnya adanya larangan murtad. Maka nanti ada hadis itu. Mambaddala dinahu faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya bunuhlah supaya orang tidak murtad. Sampai ada larangan membunuh meskipun ini nanti teman-teman ketika mengkaji tentang hukuman murtad bisa dikembangkan kajiannya. Apa iya orang semata-mata pindah agama itu dihukum bunuh? Itu kan? Kalau kita baca sababul wurudnya nanti konteks mikro makronya akan kelihatan sebenarnya yang mengantar apa itu hukuman bunuh bukan semata-mata berpindah agama. Tapi nanti di dalam riwayat lain dikatakan mambaddala dinahu wa faraqa anil jamaah, kan itu. Siapa yang pindah atau mengganti agama dan berpisah dari kelompok umat Islam, kalau dalam bahasa sekarang namanya disintegrasi, ingin memisahkan dari pemerintahan yang sah. Nah, itu boleh. Nah, jadi ini isunya menjadi isu politik karena bisa membahayakan kesatuan umat. Ya, maka kata Nabi faktulu, itu. Makanya kemudian muncul apa itu perkembangan teori apa itu terakhir bahwa kalau misalnya mohon maaf orang itu berganti agama dengan kesadaran sendiri dan itu tidak ada hubungannya dengan politik, ya itu sebenarnya tidak bisa kemudian diterapkan hukum bunuh. Gitu. Paling yang memungkinkan adalah ditanting saja kamu masuk, misalnya pindah ke Kristen itu sudah dengan pemikiran yang mateng apa hanya semata-mata pengen ikut suami atau ikut istri kan gitu. Tapi kemudian Anda tidak boleh
Ya, misalnya bawa pedang, ya toh, dengan berdalih ini loh saya mengamalkan hadis man badala dinau faktulu. Kamu kalau nggak balik nggak balik kembali ke Islam tak bunuh sampean. Nah ini akan terjadi violent in the name of religion, kekerasan atas nama agama. Ini bertentangan nanti dengan nilai maqasid tentang al-insaniyah wal hurriyah, ya, kemanusiaan dan kebebasan. Karena Pak Quran sendiri kan mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy, tidak boleh ada paksaan dalam agama karena petunjuk mana yang jalan petunjuk, mana jalan kesesatan sudah jelas. Orang diberikan kebebasan untuk memilih dan memilah sudah barang tentu bil mas'uliyah, dengan tanggung jawabnya, kan gitu. Nanti kalau nyun sewu setiap orang pindah agama lalu urusannya dengan pedang atau bunuh, nanti orang Kristen juga bisa melakukan yang sama. Ada orang Kristen pindah ke Islam, mereka juga akan bunuh. Akhirnya agama menjadi tool for violent acts, ya. Seolah license to violent act, ya. Seolah agama menjadi surat izin untuk melakukan kekerasan, dan ini tentu bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang rahmah, yang salam, asilmu itu artinya salam, damai, ya. Oke, jadi itu yang pertama, hifdzuddin aspeknya. Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga nyawa atau jiwa. Nah, nanti jiwa ini bisa dikembangkan lah mananya, jangan dalam hanya semata-mata nyawa, tapi termasuk jiwa dalam arti psikologi. Karena itu dalam ilmu psikologi bahasa Arabnya ilmu nafas. Ya, ilmu nafas huwa yakni psikologi, al-ilmu psikologi, ya. Sehingga hal-hal yang bisa merusak jiwa kita, psikologi kita, termasuk juga yang bisa merusak nyawa kita, ini harus betul-betul dihindari. Ya, dah. Ya. Apa contohnya? Ya, makanya di dalam ajaran Al-Quran kita tidak boleh membunuh, karena itu bisa menghilangkan nyawa. Di dalam ajaran Islam juga tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa merusak jiwa. Banyak kan yang bisa merusak jiwa itu, ya. Ya. Pendidikan yang mengajarkan kekerasan ini juga harus dihindari, ya. Tapi memang yang paling pokok jangan sampai ada tindakan-tindakan yang bisa merusak jiwa kita atau nyawa kita. Jadi hifdzun, maka larangan membunuh atau hal-hal yang bisa mengantar kepada kematian. Ini kalau dihubungkan dengan isu COVID sangat jelas. Kenapa? Kan kemarin ada perdebatan, ya. Ketika awal-awal COVID, sebagian di kampung-kampung mungkin di tempat jenengan di Kudus masih ada yang kekeh tetap Jumatan memaksakan diri, ya. Padahal ada instruksi, dan itu juga fatwa-fatwa ulama di Mesir, di Timur Tengah banyak yang memfatwakan bahwa Jumatan bisa saja untuk sementara dihentikan atau diliburkan, tapi tetap sholat zuhur karena ada pandemi COVID yang waktu itu sedang galau-galaunya, ya. Nah itu berarti apa? Kebolehan untuk tidak Jumatan karena itu mengundang kerumunan, itu dalam rangka hifdzun nafas, itu loh, Mas. Ya, menjaga jiwa supaya tidak tertular penyakit. Ada enggak tuntunannya dari hadis? Ada juga, ya. Nabi sendiri bilang kalau ada unta yang sakit jangan dicampur dengan unta yang sehat. Bahkan juga kalau Anda suatu ketika berada di daerah yang kena pandemi, ya, Anda jangan keluar. Tetap stay at home kalau bahasa sekarang. Karena kalau Anda keluar, Anda berarti akan mengundang penyebaran penyakit. Atau sebaliknya, yang tidak di daerah itu jangan masuk di daerah itu. Nanti dicek redaksinya, hadisnya, ya. Saya lupa ini. Tapi riwayat itu muncul. Dan waktu itu mohon maaf di zaman sahabat ada yang kekeh, ya. Sayyidina Umar termasuk yang taat
kalau bahasa sekarang Sayyidina Umar yang taat prokes kan gitu. Ketika dibilang, "Hei Sayyidina Umar, apa kamu melawan takdir?" gitu. Di situ ada pandemi, enggak, saya mau mencari takdir yang lebih baik. Saya lari dari satu takdir mencari takdir yang lebih baik. Tapi ada sahabat yang tetap nekat waktu itu masuk ke daerah yang sedang kena pandemi taun waktu itu ya. Namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya mati kena taun ya. Ini pembelajaran penting ya bahwa hifdzun nafas, menjaga nyawa, jiwa itu sangat dijaga. Nah, maka kemudian diskusinya idza ta'arada baina hifdziddin wa hifdzin nafas ayyuhuma nuqaddim. Kalau terjadi pertarungan atau perebutan kepentingan antara menjaga agama dan menjaga nyawa, mana yang harus didahulukan? Sebagian ulama mentafsil. Kalau sebagian yang lain tegas mengatakan hifdzun nafas muqaddamun ala hifdziddin. Saya termasuk yang menganut ini ya. Hifdzun nafas, menjaga jiwa itu didahulukan ketimbang menjaga nyawa. Nah, contohnya apa? Nun sewu. Kalau Anda sedang sholat, ya dah, tiba-tiba anak sampean punya anak kecil ya, lalu di depan rumah sampean ada kolam, anak kecil sampean nyemplung kolam. Anda sholatnya harus segera lari, nyelamatkan anak sampean, jangan ngerampung ke sholat tenggelam nanti anak sampean kan gitu. Nah itu artinya apa? Kepentingan nyawa didahulukan daripada mengerjakan sholat. Sholat itu hifdzuddin, tapi menyelamatkan anak Anda yang mau tenggelam di kolam harus didahulukan dulu. Ya. Nah ini bolak-balik saya ceritakan ada kasus kemarin ya tahun 2019 ya, baru 2019 di Selo Pamioro Bantul ya. Ada mahasiswa dakwah UIN Sunan Kalijaga yang KKN atau PPL di situ. Ceritanya ada seorang imam ngimamin sholat subuh karena apa? Karena ini kemudian kecemplung sumur, di bawah pengimamannya itu ada sumur. Langgarnya ambrol gitu kan. Lah makmumnya bukannya menyelamatkan imam, melanjutkan sholat subuhnya. Akhirnya nggak tertolong itu dan meninggal. Ini contoh bahwa mohon maaf tidak paham maqasid gitu loh, atau belum paham maqasid bahwa menjaga jiwa mestinya harus didahulukan ya ketimbang tadi kalau terjadi pertentangan dulu ya. Toh nanti sholat subuhnya bisa saja dilanjutkan setelah menolong orangnya atau mengkodok sholat subuhnya juga tidak apa-apa kan itu. Kemudian yang ketiga itu menjaga akal ya, hifdzul akal termasuk. Nah hifdzul akal itu lagi-lagi teorinya yang min haitsul wujud, menjaga akal dari sisi produktivitasnya apa? Yaitu al-ijtihad, mengembangkan budaya ijtihad, budaya riset, ya termasuk ngikuti PPL ini bagian dari hifdzul akal min haitsu al-wujud, menjaga akal dari sisi produktifnya supaya tidak tajamud, ya tidak jumud, tidak stagnan, tidak mandek berpikirnya. Nah kalau yang min haitsu al-adam, Anda dilarang mengkonsumsi khamr, terjebak dalam minum-minuman keras atau narkoba. Termasuk mohon maaf, ini saya kembangkan ya penjelasannya. Anda kalau naik sepeda motor ya pakai helm. Karena helm itu melindungi kepala Anda, yang di dalam kepala Anda itu ada apa? Ada otak. Yang otak itu memiliki kemampuan untuk berpikir, dalam bahasa namanya al-aql kan itu, hifdzul aql. Oke. Itu yang protektif, jadi termasuk memakai helm itu ya hifdzul aql min haitsu al-adam, protektif itu menjaga. Kemudian apa ini? Menjaga keturunan ya, hifdzun nasl, maka jaga keturunan itu, maka ada syariat menikah. Jadi Anda kalau tidak menikah berarti tidak hifdzun nasl, nanti keturunan sampai habis ya. Tapi jangan hanya banyak keturunan saja, harus ada dimensi produktif. Maka hifdzun nasl min haitsul wujud
Mohon maaf ini kalau dikembangkan nanti caranya sampean golek pasangan, golek bojo ya ora mau waton duwe anak, ngono lho. Makanya Nabi mengatakan apa? Dalam hadisnya mengatakan gimana? Tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi karena salah satunya biasanya alasannya 4 perkara. Ada aspek li jamaliha, itu estetika saja kan? Li hasabiha, aspek keturunannya, terahnya, kemudian limaliha, ya dah, kemudian lidiniha, ada karena hartanya, kemudian ada lidiniha. Lalu Nabi mengatakan apa? Fadfar bidzatiddin, pilih dimensi hifdzuddin ya kan, agama dulu. Jadi ternyata agama yang ditaruh pertama, akhlaknya. Agama di dalam di sini maknanya luas ya, termasuk akhlak dan karakternya. Taribat yadak, kalau kamu tidak memilih agama sebagai pilihan alternatif yang utama, taribat yadak, maka tanganmu akan berdebu, maksudnya rugi gitu loh. Taribat dari kata turab ya, tanganmu akan berdebu, berarti maksudnya rugi, itu majas ya. Nah, itu kenapa Nabi memunculkan hadis tadi, sebenarnya ada hubungannya dengan upaya menjaga keturunan, sehingga nanti sampean kalau punya keturunan yo karena ibunya bagus ya, syukur nanti kemudian yo sugih, yo terahnya berdarah biru kan itu kan. Kemudian apa? Lidinia wal jamaah, punya kekayaan ya, bagus ya, menjaga keturunan ya. Min haitsu al wujud ya. Nanti juga tentunya termasuk dalam konteks menjaga keturunan yang bagus itu, lalu dikembangkan penjelasannya, ya di saat hamil harus dipenuhi juga kebutuhan fisiknya, biologisnya, kebutuhan psikologinya ya. Seorang ayah jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kasar kepada istrinya ya. Itu akan bisa punya pengaruh yang negatif pada janinnya. Yang kelima adalah menjaga harta. Ini juga bisa dianalisa menjadi 2. Min haitsul wujud, berarti produktif. Maka ada dalam Islam perintah berdagang, ya dah? Perintah mengembangkan bisnis, ya dah? Menjaga harta secara produktif, kembangkan harta itu. Untuk usaha, untuk bisnis, secara protektif, jaga harta Anda jangan sampai kecampuran barang yang haram atau syubhat. Itu juga protektif. Termasuk jangan melakukan korupsi, jangan melakukan pencurian, ya, perampokan atau mengambil hak orang lain tanpa hak. Itu bagian dari menjaga. Nah, cuman saya mencoba mengembangkan ini, saya kembangkan coba ya berdasarkan argumen-argumen yang cukup kuat menurut imat saya. Ditambah ada hifdzud daulah, yaitu bela negara. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok ditambah Pak? Ya saya ingin mengatakan yang namanya teori, ini kan juga teori. Teori itu dalam filsafat ilmu dia memungkinkan untuk yatatawwar wa yataqaddam wa yataghayyar, berubah, berkembang dan maju. Nah, tapi pertanyaannya kemudian apa argumennya kok memasukkan menjaga negara bagian dari aspek maqasid? Ya, ada pertama, kalau dirujuk di Quran, saya ingin mengatakan ternyata Quran saja menggunakan kata balad sebagai sumpah. Balad itu maknanya negeri, kampung, negara. Ya toh? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Nah, itu Tuhan saja bersumpah. Aku tidak perlu bersumpah. Kalau lanya dimaknai tidak. Sebagian ulama memaknainya lanya la nafiyah. Aku tidak perlu bersumpah. Wa anta hillum bihadzal balad. Kamu sendiri Muhammad tinggal di negeri itu. Di dalam ulumul Quran, sumpah menggunakan nama-nama tertentu itu memberi isyarat betapa eksistensinya punya nilai penting dalam kehidupan. Lah, balad itu penting. Maka ya harus dijaga. Itu argumen dari Quran lah.
argumen dari sejarah, Pak. Saya bolak-balik ngutip ya. Saya sampaikan di beberapa kesempatan. Di dalam Sirah Ibnu Hisham, ayat ke-43, maaf bukan ayat, pasal ke-43 dari 47 pasal Piagam Madinah, di situ menyebut wa inna bainahum an-nasra ala man dahama Yathrib. Sesungguhnya wajib bagi mereka muslim non-muslim untuk menjaga kota Yathrib manakala diserang musuh. Jadi Nabi sendiri sudah meninggalkan legacy, warisan ya, fondasi bahwa menjaga Madinah yang saat itu menjadi negara ya di zaman Nabi ternyata menjadi sebuah keniscayaan, kewajiban bukan hanya orang muslim tapi juga non-muslim. Nabi tidak mengatakan menjaga agama loh waktu itu, tapi menjaga Yathrib kalau diserang musuh. Berarti apa? Bela negara, jaga negara ini sesuatu yang penting. Anda tidak bisa mengeksekusi ajaran Islam dengan baik kalau negara Anda perang. Tidak bisa kuliah, tidak bisa mondok, ya tak? Mungkin tidak bisa nikah, ya kan? Susah. Mau ke KUA, maaf, KUA-nya tutup sedang perang gitu kan? Repot kan. Maka ini penting ya, dan ini kalau dihubungkan dengan nilai moderasi, masuk nilai yang ketiga ya. Ini apa? Komitmen kebangsaan ya. Maka saya tidak meragukan lagi para mahasiswa IAT ILHA tentang komitmen kebangsaan, saya kira sudah selesai ya. Jadi bahwa antara religiusitas dan nasionalisme dua hal, tau amatani la yang faku anil akhor, tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Kemudian saya tambahkan yang ketujuh, yaitu menjaga lingkungan atau hifdzul bi'ah. Ini juga memiliki landasan epistemologi yang cukup kuat. Kemarin sudah saya singgung ketika kita cerita tentang kisah Adam. Itu bisa dideduksi bahwa waktu itu saya riset di mana di daerah Gomang. Gomang itu daerah Tuban. Itu ada seorang doktor honoris causa, Pak Kiai namanya Kiai Nur Nasroh. Menarik, saya ikuti itu, pandangannya bagus. Itu di Quran mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Ya tak? Jangan kamu dekat-dekat kepada pohon ini. Apa kata Pak Kiai Nur Nasroh? Dekat-dekat pohon saja tidak boleh, apalagi illegal logging, ya, melakukan penebaran liar. Jadi ayat ini memang konteksnya dulu zaman Nabi Adam, ya, kisah Adam, tetapi memiliki pesan kontekstual, ya, simbolik meaning bahwa pohon sebagai paru-paru kehidupan memang harus dijaga. Maka ini bisa ditarik isyaratnya secara implisit, bagian dari pentingnya juga menjaga lingkungan. Di dalam Al-Quran itu ada sekitar 32 kata syajarah. Saking pentingnya syajarah, di neraka saja ada syajarah kan, syajaratul zakum kan itu ya. Ya, di surga ada syajarah, di dunia ini juga ada syajarah. Sampai kemudian juga Quran menyebut isyaratnya apa? Idh yubayyi'una tahtas syajarah. Ingatlah ketika mereka berbaiat di bawah pohon kan ya. Jadi pohon ini juga punya makna dalam kehidupan ya. Dalam hadis nanti nyun sewu, teman-teman yang nulis hadis, itu Anda tidak boleh kencing di bawah pohon, ya dah, yang biasa untuk berteduh, ya dah, atau buang kotoran ya di bawah pohon. Karena apa? Itu artinya apa? Nabi sendiri punya kesadaran ekologis yang cukup kuat. Ya, di situ banyak orang nanti mungkin berteduh dan pohon sangat dimanfaatkan. Di dalam haji, coba Anda lihat. Haji itu kenapa waktu umroh ihram kita tidak boleh motong pohon, tidak boleh nyabut pohon kan? Jadi di situ ada pesan pentingnya menjaga lingkungan. Oke, saya kira itu sedikit. Lanjut Mas. Itu saya kasih contoh ya. Mungkin coba Mas Mungdir dilanjutkan penjelasan itu. Baca no Mas Mungdir, menjaga agama. Baca no Mas. Menjaga agama pertama produktif min haisul wujud, yaitu mendakwahkan Islam secara damai, meningkatkan pemahaman keagamaan yang baik dan benar, menjaga kerukunan inter dan antar umat beragama, memberi kebebasan orang beragama.
Selain itu juga bersikap toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Nah, ini jadi hifdzuddin jangan dipahami hanya perang saja ya. Kita bisa kembangkan itu. Dan itu kalau dicari ayatnya di Quran banyak sekali loh Mas ya. Maka nanti teman-teman bisa saja mengambil misalnya toleransi bagian dalam perspektif tafsir Maqasidi, nanti urean yang ditonjolkan adalah soal isu hifdzuddin kan gitu. Bisa yang protektif Mas. Adapun hifdzuddin yang protektif atau min haitsul adam, pertama tidak boleh murtad atau keluar dari Islam, tidak boleh mencampur adukan keyakinan dan ajaran agama, tidak boleh menghina ajaran agama orang lain, tidak boleh melakukan kekerasan atas nama agama, dan tidak memaksa keyakinan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, ini soal etika berdakwah juga nanti teman-teman. Ya, makanya mohon maaf, salah satu yang saya kritik juga, ini orangnya sudah ditangkap ya di YouTube itu yang suka menghina-hina agama lain tuh. Mohon maaf dulu mantan orang Kristen masuk Islam. Ini tidak boleh Mas ya Mbak ya. Jadi saya pribadi sangat menyesalkan lah kalau ada orang yang tadinya non Muslim lalu masuk Islam lalu menjelek-jelekan agama sebelumnya. Itu problem psikologi mantan namanya ya. Tidak boleh, sudahlah kalau Anda sekarang masuk Islam jangan jelek-jelekan agamamu yang dulu. Ya dah? Karena itu bisa menyakiti umat agama yang lain. Begitu juga kalau misalnya ada umat Islam yang masuk ke Kristen, jangan jelek-jelekan Islam. Sudahlah, jadi orang beragama bolak-balik saya katakan seperti orang punya istri. Ya, ini mas-mas yang nanti kalau punya istri, boleh silakan Anda Anda puji istri Anda sundul langit ya. Istri saya itu cantik, istri saya itu pinter, sabar, pengertian, dermawan. Cukup sampai di situ. Jangan dilanjutkan ora koyo bojomu. Nah, ini menyakitkan kan gitu ya. Anda boleh puji Islam. Islam itu ya'lu wala yula alaih, ajarannya lengkap dan seterusnya. Cukup sampai di situ, apalagi nanti kalau Anda sedang pidato di hadapan non-muslim lain, yuk tidak seperti Kristen, tidak seperti Hindu, itu tentu bisa menyakiti penganut agama yang lain. Ini soal namanya global etik ya. Jadi berdakwah itu ada etikanya. Jangan buru-buru sering-sering orang kan mohon maaf ya mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengatasnamakan dakwah tapi dengan menyakiti penganut agama lain itu problem ya dari sisi sudut pandang tafsir Maqasidi atau syarah hadis Maqasidi. Karena Nabi sendiri nggak pernah menghina, termasuk menyebut non-muslim dengan ya kafir itu enggak ada. Ya. Nah, mungkin Anda berdebat ini, ada perdebatan kalau ini. Kenapa tapi Pak kok ada surat Al-Kafirun? Kemarin waktu saya ngisi di mana? Di Kalimantan, ternyata saya baca itu penjelasannya menarik. Pertama, kenapa Quran kok ada qul ya ayyuhal kafirun? Dijelaskan di dalam apa itu bukunya At-Tahrir wa Tanwir ya. Ibnu Asyur menyebut karena Tuhan tahu orang-orang kafir yang dikhitobi oleh Allah qul ya ayyuhal kafirun saat itu mereka menurut pengetahuan Allah tidak mungkin beriman mengikuti agama Nabi Muhammad. Maka Tuhan qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai Muhammad, hai orang kafir yang menurut pengetahuan Allah orang kafir itu tidak mungkin beriman kepada Allah. Maka kemudian ini soal ketegasan bertauhid, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ketika ayat ini mohon maaf, ketika kita hidup di dalam komunitas yang beragam, Anda tidak selayaknya memanggil orang Kristen, Hindu, Buddha kafir gitu. Ini tentu menyakiti. Ya, ini nggak bagus. Oke, lanjut. Nah, itu ayat-ayatnya nanti boleh Nah, mungkin sudah bertanya Pak, gimana ini mengkategorikan ini min haitsul wujud, ini min haitsul adam. Ini jadi pertanyaan saya kira ya. Bagaimana ini mengkategorikan min haitsul wujud? Nah, kategorinya sederhana sebenarnya. Min haitsul wujud itu kaitannya dengan bagaimana agama ini bisa produktif berkembang.
Kalau yang min haitsul adam, bagaimana agama ini terjaga dari gangguan. Makanya ada konsep jihad, ada konsep apa itu larangan murtad dan sebagainya dalam rangka supaya agama ini jaga. Lanjut tentang gradasinya ya, tingkatannya. Nah ini dibacakan Mas Mungdir, coba Mas Mungdir. Ya, hierarki. Jadi kata kuncinya hierarki, tingkatan. Adapun hierarki nilai maqasid nanti yang akan ditemu ada 3. Yang pertama primer, nilai maqasid yang bersifat keharusan, yaitu bahwa prinsipnya, kalau dalam hal ini konsepnya yang dibahas itu konsep prinsipnya berpakaian harus menurut aturan. Itu yang primer. Yang kedua, hierarki nilai sekunder, nilai maqasid yang bersifat kebutuhan. Contohnya dalam ini, dalam kondisi ini, maka kita berpakaian dengan berpakaian yang tebal atau memakai jaket. Ketika hujan, maka memakai masker. Berarti yang ketiga yaitu tersier atau yang bersifat kimia. Nilai maqasid yang bersifat estetik atau keindahan yang dikatakan di bawah maqasid tersier. Maka dalam berpakaian perlu mempertimbangkan kesesuaian warna dan motif pakaian serta kultur. Untuk selanjutnya dibuka pertanyaan dulu sampai hierarki nilai ini. Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Monggo Mas Novel bisa dipanggil. Oke, terima kasih Mas Mundir dan Prof. Abdul Mustaqim atas penjelasannya. Saya kira sudah cukup jelas nggih, tapi monggo teman-teman yang ada pertanyaan silahkan raise hand. Langsung konsultasi mengenai temanya juga sangat diperbolehkan ya. Atau langsung to the point. Monggo, ada yang mau bertanya langsung? Silahkan, angkat tangannya. Atau dibaca yang di chat dulu Mas, ada itu satu. Atau yang di chat ini. Oke, ada ini Prof, ada pertanyaan dari Saudari Malinda Nurlailatul Qadariyah dari Prodi Ilmu Hadis. Bahwasanya kan ada hadis yang berbunyi an-nikahu sunnati. Kemudian, tapi dalam kenyataannya ada beberapa ulama kita yang kemudian memilih untuk tetap menjomblo. Ya, seperti Imam An-Nawawi, kemudian Robiah Al-Adawiyah, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, apakah sebenarnya maqasid dari hadis mengenai perintah untuk nikah tersebut? Oke. Wah, pertanyaannya saya kira sangat kontekstual dan timely ya. This question is very timely and contextual question. Tapi ini bukan curhat ya. Nah, Mas Nova juga masih menjomblo kan itu. Ya, bagus saya kira. Pertama, hadis itu kan punya konteks ya. Anda masih ingat hadis ini Sahih Bukhari, di Bukhari juga ada, konteksnya adalah 3 orang waktu itu menghadap Nabi, nanya kepada istrinya Nabi tentang ibadahnya Rasulullah. Kaifakana ibadatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadahnya Nabi. Lalu setelah diceritakan oleh istri Nabi, ka'annahum taqallu. Dalam hadis itu kan seolah-olah mereka menganggap sedikit ibadahnya Nabi. Lalu 3 orang itu mungkur. Mungkur itu apa? Balik kan? Begitu mau balik, Nabi datang, diceluk, dipanggil. Kamu tadi yang ngomong ini ya. Gitu. Yang pertama dia mengatakan ya, saya ini tidak tidur malam.
ya, hanya untuk ibadah. Yang satunya bilang, saya ini tiap hari puasa, nggak pernah nggak puasa itu. Kemudian yang satunya bilang, saya ini khusus ibadah, saya nggak menikah. Lalu Nabi bilang, ala ini atqakum wala faqra. Ingatlah, aku ini orang yang paling takwa di antara kalian, tapi saya tidak sombong. Lalu mengatakan, inni anamu wa arqudu. Saya ini ya malam ini ya tidur ya, tapi juga bangun ya. Wa aqumu ya. Saya bangun juga. Tidur ya bangun. Tidak tidur terus, tapi tidak semalaman nggak tidur juga enggak. Nabi itu tengah-tengah, moderat. Wa ini apa? Asumu wa uftiru. Saya kadang puasa, kadang tidak puasa. Di luar Ramadan maksudnya. Kemudian wa inni atazawwaju an-nisa. Saya juga nikah dengan perempuan. Kemudian beliau mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku, tradisiku. Siapa yang membenci, di situ kata kuncinya membenci. Bukan tidak menikah, membenci loh. Raghibaan itu artinya benci. Kalau kemudian pertanyaannya, ada ulama, ada kitabnya ini ya, Ulamaul Uzzab, kitabnya namanya. Nanti di googling ya. Ulamaul Uzzab itu artinya ulama-ulama yang tidak sempat menikah. Saya lebih tepat, ya itu mungkin bahasa sekarang menjomblo. Tapi dia punya alasan, istighol bil ulum. Ya, mereka tidak menikah karena sibuk dengan ilmu. Nah, kalau Anda nggak nikah, nggak nulis, nggak riset, ya rugi dunia akhirat kan itu. Nah, makanya kemudian begini, makosidnya apa? Ini yang kemudian saya tulis di apa itu Facebook ya. Memang yang namanya makosid itu bisa dinamis dan contested. Contested itu artinya bisa diperebutkan sesuai dengan konteks kemaslahatan yang melingkupi seseorang. Maka bisa saja sebagian orang memilih untuk tidak menikah seperti Imam An-Nawawi, tidak sempat menikah karena istighol bil ulum. Itu mereka, Imam Nawawi tidak berarti membenci sunnah Nabi, memilih istighol bil ulum, ya, sehingga tanda kutip seolah kemudian tidak sempat menikah, sempat mikir ke wong wedok kan gitu kira-kira itu. Karena cintanya terhadap ilmu luar biasa. Bukan berarti Imam Nawawi nggak tahu hadis itu. Bukan berarti Imam Nawawi nggak paham ayat Quran. Tapi memilih maqasid hifdzul aqlnya mungkin lebih dianggap lebih penting ketimbang hifdzun naslnya. Kira-kira begitu kalau diuraikan secara maqasidiyah. Jadi hifdzul aql, menjaga ilmu, mengembangkan ilmu, beliau lebih maslahah bagi beliau ketimbang mungkin menikah yang dikhawatirkan mungkin merawat ilmunya. Jadi kan itu memang tidak bisa menjadi ukuran-ukuran umum. Kadang-kadang ada ukuran yang bersifat personal gitu loh. Oleh sebab itu yang penting tidak membenci sunnah Nabi. Karena al-aslu, kalau Anda bicara di hukum fikih kan al-aslu fi nikah itu kan mubah. Prinsip dasar hukumnya kan nikah itu mubah. Lalu ulama membuat tingkatan grade-nya. Nanti bisa menjadi sunnah, bisa makruh, bisa haram, bisa tanda kutip mendekati wajib. Bisa makruh, mohon maaf, bagi laki-laki yang la haula wala quwata, yang setiknya tidak bisa tahiyat, maka makruh menikah. Ya, dan karena itu akan mengurangi hak istri kan gitu. Kemudian bisa wajib, ya, bisa wajib. Orang sudah punya uang banyak, mohon maaf, kemudian nafsu syahwatnya sudah nggak terkendali dan dikhawatirkan bisa kena terjebak kepada perzinahan, maka dia wajib nikah. Bisa haram nikah kalau niatnya nikah ingin menyakiti istri. Jadi menjadi dinamis kan diskusinya. Nah, maka maqasid dari nikah itu kalau yang normal adalah jelas untuk hifdzun, awal pertama adalah hifdzun nasl, yang kedua hifdzuddin, menjaga agama. Sebab dengan menikah harapannya orang kemudian memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah,
tidak perlu lagi tertarik kepada istri orang. Berarti apa? Dia terjaga agamanya. Saya kutipkan ceramahnya Gus Pak. Saya sok mengikuti Gus Pak bilang, ya opo, bagaimanapun Anda harus berterima kasih kepada istri Anda. Karena Anda dengan istri Anda terjaga dari berbuat zina. Jadi artinya apa? Kehadiran istri itu sangat bermakna menjaga agama Anda dari berbuat zina. Kira-kira begitu Mbak ya. Penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Noval mau segera menikah tampaknya setelah mendengarkan makosid dari nikah tadi. Ternyata bukan hanya hifdzun nasl, itu juga hifdzun nafas, jiwanya menjadi tenang kan. Litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi ada hifdzun nafas dalam pengertian jiwa terjaga juga. Coba Mas Noval uangnya sudah banyak, nggak punya istri, pulang ya. Ngeluh, masuk angin, rano sing mejeti kan, ya. Makanya nanti kalau udah punya uang banyak segera nikah itu Mas Noval, Mas Mungdir ya. Bismillah sekarang banyak puasa aja lah gitu kan ya. Itu sama banyak ini ngajar kan nanti hilang, mikirkan yang aneh-aneh jadi hilang. Ada pertanyaan lagi ini, Prof. Yo. Ini ada pertanyaan dari saudari Jariah. Beliau menanyakan bahwasanya Profesor Quraisyah pernah mewanti-wanti para mufasir untuk tidak terlalu rasional lah kira-kira, karena dapat menghilangkan keijazan Al-Quran. Pertanyaannya lantas bagaimana kemudian mufasir membatasi pikiran rasionalnya dalam tafsir maqasid agar tidak terhindar dari menghilangkan sisi keijazan Al-Quran tersebut? Ya, bagus. Saya akan mendudukkan statement Pak Quraisyah dalam konteks kritik terhadap tafsir ilmi itu sebenarnya. Jadi statement Pak Quraisyah harus didudukkan dalam konteks. Karena Pak Quraisyah itu kan mengkritik kecenderungan tafsir ilmi yang cenderung memaksakan pemaknaan sehingga mengabaikan dimensi ijaz Quran dari sisi. Contohnya kritik beliau ketika mengkritik siapa itu Abdu, ya ta? Abdu itu bilang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu ya. Burung ababil itu virus kata Abdu ya, tapi kata Pak Quraisy ya itu terlalu merasionalisasikan. Apalagi kalau dilihat dari ijaznya Quran, di situ Tuhan menggunakan kata fa'ala. Kata fa'ala itu menunjukkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh Allah yang memang di luar kebiasaan. Maka dimungkinkan bahwa burung ababil adalah ya memang burung yang dikirim Allah secara khusus untuk melawan tentara Abraha. Itu satu. Yang kedua, kalau di dalam tafsir Maqasidi, satu hal yang penting adalah supaya tidak terlalu kemudian menghilangkan dimensi rasio berlebihan di dalam merasionalkan lalu seolah-olah ta'tilun nusus atau mendisfungsionalkan teks. Itu ada kaidah apa? Ihtiramus sawabit ya. Menjaga hal-hal yang sudah konstan. Itu prinsip dalam tafsir Maqasidi. Ya, ihtiramus sawabit. Apa itu yang sudah konstan? Contoh, hal-hal yang disebut di dalam teks Quran atau hadis secara nyata mengenai misalnya dalam rakaat itu kan disebut dalam hadis ya. Sholat subuh itu rakaatnya 2, sholat zuhur itu 4, asar itu 4, maghrib 3. Kemudian Isya 4. Ini minas sawabit. Anda tidak boleh kemudian merasionalkan lalu merubah syariat. Contohnya, ini subuh ini nggak masuk akal, Pak. Baru bangun tidur mestinya biar semangat sambil olahraga, jangan 2 rakaat, jadinya mestinya 10 rakaat. Sementara Isya kita sudah lelah, mestinya cukup 2 rakaat aja, nggak boleh. Nah, disinilah ihtiramus sawabit menjadi penting. Ya, kita ambil hikmahnya.
Ya, ada hal-hal yang saya menyebutnya lebih suka metarasional. Analognya begini, kalaupun kita mau merasionalisasikan analognya begini. Jadi keterbatasan nalar kita untuk memahami mengapa sholat subuh itu 2 rakaat, mengapa sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4, itu memaksa kita untuk tunduk dan berserah diri kepada perintah Allah. Persis kalau Anda datang ke dokter, lalu akan Anda sakit dikasih resep, ya toh? Dikasih resep oleh dokternya, ini tolong obat yang merah kamu minum 2 kali sehari, yang hijau kamu minum sehari, yang kuning kamu minum 3 kali sehari. Anda kan tidak tanya ke dokter, dok kenapa yang ini sekali, yang ini 2 kali, yang ini 3 kali. Karena kalaupun dijelaskan Anda nggak paham kan, ya sudahlah. Ketidakmampuan Anda menangkap ilmunya dokter mengantar Anda percaya iman kepada dokter, saya minum obat ini sembuh. Begitu ya. Begitu juga di dalam hal keagamaan ada yang namanya ghairu ma'quliyat, dan ini didiskusikan di dalam teori maqasid. Jadi ada ayat-ayat yang ma'quliyatul makna, ada juga ayat-ayat yang ghairu ma'quliyatul makna. Yang ghairu ma'quliyatul makna kita ambil hikmahnya saja. Jangan kemudian merubah hal yang sudah masbut di dalam teks ayat tadi. Contoh kalau dalam Quran. Nih misalnya. Quran menyebut perempuan yang sudah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru misalnya ya. Perempuan yang diceraikan dia harus mengambil iddah 3 kali suci. Orang dulu berdiskusi kenapa 3 kali suci, gitu kan? Sebagian lalu mencoba-coba ngasih penjelasan. Oh, untuk mengetahui di dalam rahim sang jabang bayi, barangkali ada tersisa janin dari suami yang menceraikannya, maka dia harus tunggu supaya bisa dipastikan dia itu hamil apa tidak. Nah, alasan seperti ini sangat mudah dipatahkan. Orang untuk mendeteksi hamil apa tidak nggak usah nunggu 3 kali suci. Tidak usah nunggu 3 bulan. Seminggu setelah hubungan seksual atau mungkin setengah bulan sudah bisa dites. Ini positif apa tidak. Nah, tetapi kita tetap harus menjalankan ayat itu tadi apa? Yaitu menunggu 3 kali suci bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Ya tarabbas nabi anfusihinna salasata quru, dan mengamalkan menunggu salasata quru itu juga bagian dari maqasid yang di level pertama. Jadi mengamalkan perintahnya itu sendiri sudah bagian dari maqasid. Nanti maqasidnya bisa bertingkat. Oh ternyata di balik mengamalkan perintah ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Misalnya dari sisi psikologi, orang yang baru saja diceraikan kan tentu saja pasti ada masalah, butuh cooling down. Sehingga kalau dia nanti mau memutuskan, mau menikah lagi, setidaknya sudah berpikir jernih. Tidak begitu diceraikan langsung cari pengganti. Ya tentu tidak jernih, tidak objektif. Nah, ada hikmah psikologi di situ, Val ya. Saya kira itu ya. Jadi tetap menjaga ihtiramus tsawabit ya. Tatwirul mutaghayyirat, mengembangkan wilayah yang memang bisa dikembangkan. Nah, wilayah yang bisa dikembangkan ini biasanya menyangkut hal yang bersifat wasail, sarana-sarana. Contoh, kalau dalam hadis Nabi kasih contoh gosok gigi itu pakai apa itu kayu irok ya, kayu irok zaman Nabi. Nah, sekarang sudah ada pasta gigi, sudah ada dengan berbagai mereknya ya toh. Silakan pakai itu boleh. Wasail. Tapi maksudnya apa? Kebersihan dan kesehatan mulut serta gigi kita. Itu ya. Halo. Ya. Oke, terima kasih Pak Prof. Mustaqim. Ya, monggo ini mau ada pertanyaan sebentar. Ini ada yang angkat tangan ini. Mbak Lailina nggih.
Iya, Mbak terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Laili Nur Azizah dari Ilmu Quran dan Tafsir. Prof, izin bertanya mengenai aplikasi diskursus penafsiran ayat-ayat sendiri mengenai transplantasi organ tubuh manusia. Bahwasanya kan organ tubuh manusia, transplantasi organ tubuh manusia kan bisa di dua transplantasi, baik secara hidup maupun yang sudah meninggal. Bagaimana pandangan dari Prof sendiri? Terima kasih. Baik, oke. Jadi prinsipnya begini, ini yang harus dipahami ya, bahwa kita ini sesungguhnya tidak memiliki tubuh. Kita ini bukan pemilik tubuh kita. Maka Anda tidak boleh menjual mata Anda, tidak boleh menjual tangan Anda, jari Anda, gitu kan? Karena kita bukan hakut tamlik. Kita itu hanya hakul intifa, hak mengambil manfaat dari yang Allah anugerahkan. Diberi mata, digunakan untuk baca Quran, baca buku, diberi tangan untuk bekerja. Itu namanya hakul intifa. Hakut tamlik tidak punya. Itu kalau kita punya hakut tamlik, seolah kita boleh jual tangan kita kan, jual ginjal kita, tidak boleh. Nah, maka kemudian dalam isu transplantasi, misalnya nanti ada orang misalnya membutuhkan ginjal kita, itu konsepnya adalah ditaruh pada konsep ta'awun. Gitu? Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Misalnya karena Anda itu sangat sayang kepada bapak Anda punya 2 ginjal, ginjalnya 1 mau ditransplantasikan, dikasihkan, dicangkokkan untuk ayah Anda sebagai bentuk apa itu, tapi Anda tidak menjual itu, merelakan haknya dikasihkan. Ya, itulah. Nah, nanti tentunya di dalam diskursus yang lebih panjang, nanti ada aturan-aturannya di dalam dunia kedokteran ya. Jangan sampai kemudian orang melakukan pendonoran terhadap bagian tubuhnya yang bisa bikin madharat. Kan konsepnya la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membuat bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Sehingga misalnya mohon maaf kok semua matanya semua ginjalnya dikasihkan, tentu bisa bahaya. Tapi kalau kita punya 2 ginjal, 1 ginjal dikasihkan masih memungkinkan. Tidak doror gitu loh. Nah, hal-hal itu nanti makanya nanti harus dikasih penjelasan bahwa transplantasi prinsipnya itu dipayungi oleh konsep ta'awun. Yang kedua, dipayungi oleh semangat intifa, memanfaatkan. Jadi misalnya mohon maaf, ada orang kecelakaan lalu matanya masih bagus, bisa dicangkok ya. Nanti ada orang yang membutuhkan, bisa dipasangkan ke orang lain misalnya, atau jantungnya atau apanya ya, sudah barang tentu harus izin kepada ahli keluarga ya. Nah, itu sebagian ulama membolehkan karena dalam konteks al-intifa, memberikan manfaat ya. Memang ada perdebatannya. Tapi kalau dikembalikan kepada konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka secara umum ulama-ulama kontemporer memungkinkan adanya transplantasi. Dan nanti debatnya, apakah transplantasi itu hanya untuk orang muslim sama muslim atau kemudian bisa juga kepada non-muslim. Lalu orang mendiskusikan lebih jauh. Besok tanggung jawabnya di akhirat kalau misalnya di transplantasi kaki atau matanya untuk maksiat, siapa yang tanggung jawab? Ya, yang tanggung jawab adalah yang ditempeli mata itu kan, gitu. Nah, nanti hisabnya tentunya di akhirat ya ada keadilan tersendiri. Berapa tahun mata ini menempel ke si fulan, berapa tahun menempel ini akan dihitung secara matematik kan begitu. Jadi dia itu sifatnya kan hanya nempel. Tapi masing-masing pertanggungjawabannya pada jiwa orang masing-masing tadi. Jadi prinsipnya ta'awun 'alal birri wat taqwa dibolehkan. Nanti secara teknis tentu akan mempertimbangkan
aspek berdasarkan juga teori kedokteran. Kira-kira membahayakan enggak ini kalau ditransplantasikan? Nah, ini dokter lebih tahu. Nah, disinilah pentingnya integrasi, interkoneksi keilmuan. Jadi fikih mungkin hanya membahas aspek boleh tidaknya. Tetapi pertimbangan medis, pertimbangan kedokteran menjadi sangat penting ya. Apakah bisa dieksekusi apa tidak secara medis? Disitulah pentingnya integrasi, interkoneksi keilmuan. Ngeten, Mbak. Suwun, Prof. Nggih. Terima kasih Prof. Mustaqim atas penjelasannya. Ini mohon maaf ya, kayaknya pertanyaannya banyak yang masuk dan tidak bisa ditanyakan semua. Mungkin pertanyaan yang lebih ke arah partikular, ke arah praktik nanti bisa dibimbing oleh instrukturnya masing-masing. Nanti insya Allah mereka juga kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Lanjut sekarang tentang nilai-nilai fundamental ya. Nah ini penting nih. Ya, nilai-nilai fundamental. Ya, itu ada nilai-nilai fundamental, sudah tak pindah ya. Jadi satu hal yang harus dianalisa juga buat teman-teman yang ingin mengoperasikan tafsir Maqasidhi adalah pentingnya memahami nilai-nilai fundamental Quran. Saya menyebutnya adalah fundamental value of the Quran. Jadi ada sejumlah nilai yang harus diperhatikan dalam rangka merumuskan maqasid dalam tafsir Maqasidhi atau syarhul hadis al-Maqasidhi. Pertama, nilai keadilan. Jadi nanti diurai ayat yang sedang Anda uraikan itu apa dimensi nilai keadilan yang perlu dijelaskan. Kemudian nilai kemanusiaannya di mana, insaniyahnya, ya tak? Tadi sudah saya kasih contoh misalnya menerapkan ayat hadis man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Apakah itu cukup insaniyah apa tidak? Sehingga ketika kita melihat dari aspek konteks mikro makronya, kelihatan bahwa sebenarnya perintah Nabi membunuh bukan semata-mata ganti agama, tetapi karena membahayakan kondisi politik dan integrasi bangsa. Sehingga di riwayat lain dikatakan wa faraqa anil jamaah. Nah, kemudian nilai al-musawah, nilai kesetaraan. Kira-kira setara tidak ini? Kalau tampak bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan, ya kita bisa melakukan kritik terhadap produk tafsir tadi. Ya. Al-wasatiyah, nilai moderasinya di mana ini? Ini juga harus dipertimbangkan. Nilai kebebasan dan tanggung jawab, al-hurriyah wal mas'uliyah. Itu bagian dari little teori dalam teori maqasid yang penting didiskusikan nanti. Nah, sekarang kita lihat contohnya ini. Ayat, ini sudah mulai ke penerapan ya. Ada ayat yang sangat populer ini ya Pak Abdul Karim, saya kira hafal ayat ini meskipun tidak pernah atau nggak berani mempraktekkan ya. Ini Pak Abdul Karim sama Pak Muhammad Misbah hafal ayat ini tapi tidak berani praktekkan. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Coba Anda lihat. Kalau lihat teksnya, ini dikiranya makosidnya teks ini supaya poligami.
Kalau lihat selintas ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim, fankihu ma tobalakum. Maka nikahilah ya ma tobalakum minan nisa. Apa yang top, yang baik ya dari perempuan-perempuan tadi. Ini menarik loh. Kenapa pakai ma di situ? Kalau dianalisis bahasanya, kenapa kok tidak manto balakum minanisa, tapi kok ma? Kok pakai ma, bukan man? Halo? Ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah, buku tafsir Maqasidhi. Monggo. Kenapa kok ma, bukan manto balakum? Ada rahasianya, itu ada maqasidnya itu. Jadi ayat ini memberikan isyarat bahwa orang tertarik kepada perempuan itu memang bisa beragam. Pokoknya apa yang membuat dia menganggap itu bagus. Bisa tertarik aspek kecerdasannya, bisa tertarik aspek kecantikannya, aspek karakternya, atau sisi lain keterampilan dia yang membuat dia. Dan maka ma itu apa saja ya yang dianggap top, yang dianggap baik dari. Nah, itu rahasianya, ma-nya mana kiro. Nah, di situ masna wa thulatha wa ruba. 2, 3, 4. Anda jangan berhenti di sini membaca ayat ini. Kalau ayat ini berhenti di sini, maka maqasidnya menjadi terputus. Ini ayat masih berlanjut. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kalau kamu takut tidak bisa adil, maka cukup 1. Maka oleh para ulama kontemporer, dan saya condong bahwa ayat ini sebenarnya mengandung maqasid al-uzma, yakni pentingnya berbuat adil. Dan adil itu tidak hanya ketika Anda poligami, ketika Anda monogami pun harus juga adil kepada istri. Itu bedanya kalau mengurai ayat ini pakai teori maqasid sama yang bukan maqasid. Kalau tidak pakai teori maqasid, kesimpulannya ayat ini menyuruh poligami 2, 3, 4, gitu kan. Tapi kalau pakai teori maqasid, Anda sampai pada kesimpulan ayat ini mengandung maqasid, pentingnya berlaku adil, baik ketika dia itu nikah 2, 3, atau 4 maupun fawahidah, nikah 1. Ya. Yang kedua, dzalika ada. Maka kemudian dzalika adna alla ta'ulu. Ya, yang demikian tadi, kenapa kok kamu disuruh cukup nikah 1 saja kalau nggak mampu berbuat adil? Itu lebih dekat kamu untuk tidak berlaku ta'ulu. Maknanya ada 2. Satu mufasir ta'ulu itu artinya tajuru, ya, jadi berlaku zalim, ya. Mana yang kedua, seperti yang dianut oleh Imam Syafi'i, kamu dan ta'ulu, kamu tidak berat membiayai, tidak berat membiayai keluarga dengan banyak istri atau anak, kan itu dari kata aul, ta'ulu, ya. Dua-duanya saya kira bisa di-cover makna itu, ya. Oke. Nah, maka kemudian akan ketemu lanjut Mas Mudhir, bawahnya contohnya. Di ayat wa in khiftum apa? Ada enggak di situ? Bawahnya penjelasannya. Enggak ada. Nah, itu. Coba dibaca Mas Mudhir. Poligami atau poligini bisa dipraktikkan dengan syarat-syarat yang ketat. Namun juga bisa saja ditunda atau tidak dipraktikkan jika ternyata maqasid dibalik poligami terpenuhi. Poligami yang maqasidiyah. Oh, niki tipe. Ulang-ulangi Mas. Poligami atau bisa dipraktekkan dengan syarat-syarat yang sangat, namun bisa ditunda atau tidak jika ternyata maqasid di balik poligami tidak terpenuhi. Kurang itu ya, yang betul tidak terpenuhi, ya. Poligami yang maqasidiyah setidaknya mampu merealisasikan 1, nilai pentingnya menegakkan keadilan, bukan saja kepada istri yang dipoligami, tetapi juga terhadap anak-anak yatim yang dibawa para janda yang dipoligami. Jadi bukan semata-mata untuk tujuan kenikmatan seksual.
Di situ kedua, terdapat nilai kemanusiaan. Sebab dalam poligami mengandung pesan agar menyantuni dan memperlakukan para janda yang punya anak yatim dengan baik. Ketiga, juga terdapat moderasi atau nilai moderasi, yaitu setidaknya bahwa suami tidak menceraikan istri yang telah dinikahi, tetapi juga tidak selingkuh dengan perempuan lain tanpa ikatan nikah yang sah. Meskipun harus tetap ditegaskan bahwa pernikahan yang ideal adalah yang monogami, sebab hal itu lebih mengantar kepada rumah tangga yang samawa, sikap kesetiaan, menghindari konflik-konflik rumah antar para istri, dan lain-lain. Jelas kan ya? Jadi yang mau poligami itu harus pikir dulu ya. Apalagi kalau mengikuti teorinya Syahrud itu syaratnya harus janda, punya anak banyak. Orang mikir kan ya. Karena kata an-nisa di situ apa? An-nisa di situ maksudnya adalah para janda ya. Para janda, bukan semata-mata perempuan. Ya, oke. Lanjut. Masih ada, Mas. Contohnya habis. Monggo yang mau bertanya. Kalau enggak, kita akan masuk di langkah metodologi. Mungkin yang pernah saya tampilkan, Mas. Ada enggak? Mengeksekusinya. Belum ada. Sini tak anukan, Mas. Terakhir ini ya. Besok kan hadis sama anu. Oh gitu ya. Oh hadis sama anu Quran sisan ya. Oh iya untuk besok dah cukup dulu ya. Oke. Ya cukup dulu nggih. Betul. Ini baru nyinggung aja. Oke, terima kasih Prof. Mustaqim atas penjelasannya. Monggo yang mau bertanya secara langsung, saya persilakan terlebih dahulu mengangkat tangan. Oh, oke. Saya mengangkat tangan di sini ada Mbak Nur Aska Yinaya. Monggo dipersilahkan Mbak Aska. Terima kasih Mas Novel atas waktunya. Saya mau bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa salah satu upaya perwujudan hifdzun nasl itu adalah menikah. Nah, saat ini kan sedang banyak dibicarakan isu tentang child free atau pasangan yang memutuskan untuk tidak punya anak sama sekali. Nah, menurut mereka, pasangan-pasangan tersebut, alasan dibalik keputusannya itu adalah karena saat ini bumi itu populasinya sudah sesak. Pertama, kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa saat ini kondisi bumi juga sudah tidak memungkinkan karena adanya perubahan iklim dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan karena saat ini sudah merebak banyak kekerasan seperti halnya kekerasan seksual dan lain sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, apakah kita bisa mengaitkan dengan ayat Al-Quran yang pertama itu tentang keturunan yang lemah di An-Nisa ayat 9, kemudian di lain sisi itu ada juga tentang larangan untuk membunuh anak karena takut kemiskinan yang ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 31 dan Al-An'am ayat 51. Nah, Pak Prof, saya mau bertanya bagaimana tinjauan tafsir Maqasidhi atas isu ini dan bagaimana penyelesaian dari ayat-ayat yang tadi saya bagus. Ya, baik. Pertanyaannya sangat mendasar ya, bagus sekali ini. Jadi begini Mbak, kaitannya dengan tafsir Maqasidhi itu kan prinsip dasarnya adalah bagaimana tahqiqul maslahah supaya kita bisa meraih kemaslahatan. Nah, tetapi klaim untuk mengklaim bahwa ini maslahah itu harus maslahah hakikiyah, bukan maslahah yang masih wahmiyah. Tadi yang Anda angkat bahwa katanya bumi sudah sesak gitu kan, sudah nggak mampu menampung, apalagi perubahan iklim dan sebagainya. Jangan-jangan ini bukan
bukan konteks maslahah yang hakikiyah, baru wahmiyah, baru dugaan-dugaan. Sehingga menurut imat saya ini belum bisa menjadi alasan misalnya orang lalu nikah memilih untuk tidak punya anak dengan alasan takut bumi nggak mampu menampung. Ini aja banyak yang meninggal dunia gara-gara corona kok ya. Dan inilah juga makosid barangkali dibalik adanya corona untuk menyeimbangkan populasi manusia. Jadi kalau kembali ke teks ayatnya itu jelas sekali kan, coba ayatnya Anda lihat di misalnya di surat An-Nisa kan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dengan adanya pernikahan kemudian Allah menebarluaskan ya populasi manusia baik yang laki dan perempuan. Itu salah satu makosid. Memang itu bukan satu-satunya makosid pernikahan. Sehingga kalaupun nanti ada orang menikah tidak punya anak, tidak berarti nikahnya harus bubar. Karena di ayat lain juga mengatakan apa? Litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau Anda merasa sudah sakinah mawaddah meskipun tanpa dikarunia anak, ya tidak harus kemudian menceraikan. Orang toh juga banyak yang tidak punya anak, tapi pernikahannya damai-damai saja, aman-aman aja sampai meninggal dunia. Nah, inilah uniknya Quran, itu sangat luar biasa kalau kita kaji ya. Sisi lain, Quran juga menegaskan bahwa pernikahan adalah mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat. Kalau tidak ada alasan yang sangat signifikan untuk melepas pernikahan, jangan sampai dilepas pernikahan itu. Nah, tetapi mungkin pertanyaan berikutnya kalau mau dikembangkan, kalau kemudian orang menikah menahan sementara untuk tidak punya anak karena ada kemaslahatan tertentu, monggo. Misalnya karena masih sama-sama mau menyelesaikan tesis atau menyelesaikan disertasi, ditunda dulu punya anaknya sampai 2-3 tahun, monggo. Itu pilihan. Ya boleh kalau itu. Tapi kemudian nikah untuk tidak punya anak, sudah diniati dari awal, saya kok khawatir nanti Tuhan itu gini, malah ngelehkan itu loh. Ngeleh itu loh, ngeleh. Mengingatkan, bila kamu dikasih anak, ya dah. Nah, dampaknya karena anak itu tidak dikehendaki, sehingga orang tua menjadi tidak peduli terhadap karunia anak tadi. Nah, ini jadi kata kuncinya tidak boleh klaim maslahah itu hanya bersifat wahmiyah atau masih asumtif dugaan ya, sehingga harus dipastikan betul. Apa betul bumi ini sudah nggak mampu menampung manusia? Saya kok ragu terhadap statement itu loh. Ini loh nang Jogja sih oke banget, sawah ladang masih memuat banyak gitu loh. Bapak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Prof. Mustaqim dan Mbak Aska. Selanjutnya saya coba ini ya, membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini pertanyaan dari Mas Muhammad Susanto dari Prodi IKT. Ini langsung merujuk ke tema yang dibagikan kemarin ya. Berkaitan dengan tema menonton video porno. Jadi Mas Muhammad Susanto ini menanyakan, adakah ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tema tersebut? Karena seperti yang kita tahu tema ini kan baru muncul sekarang, maksudnya baru muncul sekarang terkait dengan video porno. Apakah Al-Quran juga membahas atau menyinggung terkait tema tersebut atau isu tersebut? Oke. Kalau secara eksplisit sih tidak, tapi ayatnya tentang Ghaddul Basar, tentang apa itu menjaga pandangan mata, itu yang lebih memungkinkan ya, bisa dipakai menjadi basis mengurai tentang itu. Tapi kalau apa itu secara eksplisit ya nggak ditemukan ayatnya kan, ya, itu. Terima kasih Prof. Mustaqim.
Jadi itu ya Mas, nanti coba term-termnya disesuaikan lagi. Maksudnya tidak harus kemudian secara eksplisit menjelaskan tentang itu, tapi yang setidaknya memuat aspek-aspek yang sama atau memuat hal-hal yang sama. Jadi misalnya gini cara ngurainya nanti ya. Misalnya mohon maaf kalau orang sampai ketagihan ya, ada semacam adiktif ya, melihat tontonan-tontonan seperti itu kan merusak akal itu. Nah, merusak akal itu bukan hanya homer kan gitu. Orang main game berlebihan saja bisa ifsadul akal itu. Akhirnya lupa tanggung jawab, lupa apa itu, lupa kuliahnya, lupa tugas skripsinya, bahkan lupa makan. Jadi nanti bisa dilihat dari aspek mafsadahnya. Kamu harus lihat riset-riset. Ada disertasi kawan saya dari IIG itu meriset tentang tadi pengaruh tontonan pornografi dalam apa itu nalar atau anak-anak. Ternyata ada risetnya itu, dan itu saya kira penting bisa membantu proses menemukan maqasid di balik larangan seperti itu apa gitu loh. Jadi namanya ini integrasi interkoneksi ya. Misalnya orangnya jadi malas, untuk ibadah juga malas, mung turu, kelentrak, kelentruk ya. Kemudian positifnya. Saya kira itu penting dicoba kamu buka riset-riset psikologi, riset-riset terbaru terkait dengan bahaya ketagihan game dan tadi tontonan pornografi. Ya, terima kasih Prof. Mustaqim atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan, ada yang angkat tangan, Mas Muhammad Hidayat Firmansyah. Monggo. Terima kasih. Sebelumnya izin bertanya, Prof. Tanyakan itu dalam sekarang itu banyak orang yang dari keturunannya misal kayak orang Bos Jarum kayak itu. Seperti di Kudus sudah Bos Jarum, itu anaknya suka menghambur-hamburkan, boros. Dan tema kelompok kami juga bertentangan dengan gaya hidup sederhana. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menempatkan nilai esensial teks dalam tafsir Maqasyidi dalam ayat Al-Quran, semisal di contoh di surah At-Takasur yang berkaitan dengan gaya hidup sederhana. Terima kasih. Baik. Ya, betul. Saya kira ayat-ayat yang bicara tentang pentingnya gaya hidup sederhana di samping yang mengkritik tentang berhambur-hamburkan harta at-takasur, tapi juga ada ayat kan wala tusrifu misalnya wa kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Itu nanti termasuk ayat yang boleh Anda urai. Nah, prinsipnya saya kira ada tuntunan bahwa kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Seringkali orang menghambur-hamburkan harta itu karena dia tidak bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana keinginan. Kalau kebutuhan itu sebenarnya terbatas. Tapi kalau keinginan ini termasuk bagian dari ittiba'us syahawat, ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Dan ini yang menyebabkan orang lalu jadi boros ya, tidak sederhana dalam hidupnya. Nah, maka saya kira nanti dicarikan ayat-ayat maupun juga pendukung hadisnya ya. Bagaimana kesederhanaan Nabi. Nabi yang levelnya itu sebenarnya raja ya raja. Kalau di era itu Nabi itu selevel Raja Konstantinopel, Raja Romawi. Tapi kendaraannya Nabi apa? Himar. Itu kalau bahasa sekarang mungkin ya ya katana kira-kira begitu ya. Orang pada sudah naik Fortuner itu, Nabi cukup naik katana atau sedan apalah itu kan ya. Artinya itu simbol kesederhanaan Nabi. Tidurnya Nabi juga tidak di kasur busa yang mendut-mendut, tapi di situ dalam riwayat kan banyak. Ini nanti dicari riwayat-riwayat hadisnya. Jadi panduannya bisa mengacu kepada ayat yang mungkin ayat-ayat yang Anda pilih itu bersifat umum ya, tapi mengandung dimensi perintah
gaya hidup sederhana, lalu ditafsir, dirinci lewat keterangan hadis-hadis Nabi tentang kesederhanaan Nabi. Maka sekali lagi tafsir Maqasidi itu tidak berarti anti terhadap hadis, karena yang bisa menjadi salah satu alternasi menangkap maqasid adalah praktek kehidupan Nabi yang bisa direkam lewat hadis tadi. Gitu loh, Mas. Nabi makannya misalnya ya, di situ nikmal idam al-khallu. Itu kan semangat sederhana. Sebaik-baik lauk adalah apa? Mas? Sing kecut apa ini? Bakso apa ini? Cuka ya. Nikmal idam al-khali, ada hadisnya itu. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sederhana Nabi itu ya. Nabi menyuruh kalau makan supaya dihabiskan, tidak ada yang tersisa. Itu juga bagian dari hidup yang tidak menghambur-hamburkan harta kan. Jangan sampai ada tabdzir ya. Suruh ngelomoti di jarinya. Meskipun nanti cara prakteknya tidak harus sampai ngelomoti pas pesta nang ngarepe rojo atau presiden sampai ngelomoti jarinya, nggak begitu, tapi harus ditangkap makosidnya. Kalau ngambil secukupnya, yang penting habis makannya, kan gitu. Ya cukup, masih. Ya, terima kasih Prof atas penjelasannya. Oke, ini kira-kira masih ada satu pertanyaan lagi nggih sebelum kita menutup penyampaian materi pada pagi hari ini di jam 10. Ada satu pertanyaan lagi Prof dari Mbak Septiani Mutia dari Prodi Ilmu Hadis. Berkaitan dengan praktik atau pengamalan ilmu faraid di era sekarang ini yang tidak begitu eksis lagi katanya. Kemudian bagaimana tafsir Maqasidi melihat ilmu faraid ini? Bagaimana kita bisa memenuhi aspek min haitsul wujud dari ilmu faraid yang merupakan produk dari agama sendiri dalam kondisi milenial seperti ini kira-kira. Ya, sekali lagi nyun sewu, klaim tadi harus dibuktikan dengan data ya, jangan asumtif. Itu masih asumtif bahwa ilmu faraid nggak keren lagi, nggak dipakai lagi. Jadi harus dibuktikan dulu. Bagaimanapun ilmu faraid masih tetap dipakai. Ya, apalagi kalau terjadi konflik. Ya, tidak ada wasiat sebelum meninggal, pasti masih ada panduan dari ilmu faraid yang akan dipegangi. Entah demikian, ya, semangat dari ilmu faraid adalah pertama, kalau saya melihatnya dari sisi maqasid, pertama adalah tetap menegakkan nilai-nilai keadilan. Itu semangatnya. Bahwa nilai keadilannya tidak harus sama dari sisi jumlah harta yang dibagi, iya, karena itu menyangkut hak dan tanggung jawab. Paham ya? Persis kalau Anda punya anak, satunya kelas SD, satunya SMP, satunya SMA. Sangunya nggak sama kan? Maksud semuanya dikasih 10.000. Nah, itu di dalam pembagian ilmu faraid ada perbedaan-perbedaan. Semangat yang diusung pertama adalah semangat keadilan. Ya, jelas. Meskipun adil tidak mesti sama. Itu pasti ada perbedaan tanggung jawab. Yang kedua, ya, kalau Anda melihat ilmu faraid, jangan hanya mithlu hadil unsayain yang seolah-olah ingin mengkritik wong wedok itu bagiannya hanya lidzakari mithlu hadil unsayain. Itu hanya salah satu kasus pola di mana perempuan biasa dapat laki-laki dua kali dari pembagian perempuan. Itu hanya salah satu kasus saja loh Mas. Bisa saja perempuan lebih banyak dari laki-laki untuk kasus yang lain. Coba Anda lihat nanti dalam teori itu, saya baca di bukunya Aminah Wadud, ya, orang seringkali terjebak kepada ayat lidzakari mithlu hadil unsayain.
Padahal ada beberapa kasus di mana perempuan bisa dapat lebih banyak daripada laki-laki. Nah, yang ketiga, ada semangat menjaga ukhuwah, nilai persaudaraan, karena apa? Bisa menghindari konflik kan begitu. Nah, dalam saat yang sama ya, kita beragama itu begini Mas, Mbak, ya. Kita beragama itu bukan hanya formalize religion, tapi juga harus berbasis pada moralitas. Secara formal barangkali bagian Anda sebagai laki-laki 2 kali lipat dari bagian adik Anda yang perempuan. Formalnya secara teori faraid. Tetapi kalau misalnya Anda merasa, oke Dek, saya kan sudah sarjana, sudah kerja, alhamdulillah gaji juga cukup, sampean sementara dilalah raiso kuliah karena problem. Wis rapopo itu sawah yang mestinya bagian saya tak kasihkan sampean. Itu lebih bagus. Itu artinya apa? Anda mengamalkan dimensi moralitas tertinggi dari agama. Bukan hanya terjebak kepada formalitas teori faraid. Itu loh. Terima kasih Prof. Mustaqim Ya. atas penjelasannya. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 9.55 nggih. Kita cukupkan materi pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, izinkan saya sedikit memberikan review ulang ya untuk mengingatkan. Bahwasanya pada materi pagi hari ini nanti dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat memahami term-term atau istilah-istilah kunci dalam tafsir maqasidi. Ini penting untuk kemudian digunakan sebagai bekal jenengan-jenengan untuk kemudian melakukan analisis tafsir maqasidi pada pada materi yang akan dijelaskan besok. Ya, tadi seperti ada kata mengenai prinsip tafsir maqasidi yang tahqiqul maslahah wa darul mafsadah. Ya, kemudian ada aspek-aspek maqasid syariah yang ada 7 poin, mulai hifdzuddin, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul nasl, hifdzul mal, hifdzul daulah, dan hifdzul bi'ah. Yang keduanya bisa dilihat dari 2 kacamata, yakni kacamata produktif, min haitsul wujud, dan protektif, yakni min haitsul adam. Kemudian ada lagi tadi maqasidul Quran, yang nilai-nilai fundamental dalam Al-Quran yang berisi 5 poin, nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai kesetaraan, nilai moderasi, nilai tanggung jawab dan kebebasan. Kemudian tadi juga disampaikan ada kemudian hierarki atau tingkatan-tingkatan maqasid. Ada maqasid primer yang harus ada maqasid sekunder atau hajiat, dan ada maqasid tahsiniyat. Oke, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Prof. Mustaqim? Ya, sementara itu besok coba kita praktekkan bareng-bareng. Pertemuan ketiga sudah masuk ke praktek, meskipun beberapa sudah kita singgung, tapi coba kita pelan-pelan bagaimana langkah-langkah yang mesti ditempuh dalam mengeksekusi riset berbasis maqasid. Besok insya Allah Senin ya, jam berapa lagi Mas? Nek mundur bi, soalnya Abi ada nguji disertasi sebentar ya. Monggo. Mungkin sekian Nanti kalau ada perkembangan mengenai perubahan jadwal akan diinformasikan secepatnya saking panitia LSG. Mungkin demikian materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Profesor Dr. K.H. Abdul Mustaqim yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini benar-benar kita dapat pahami dan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Dari saya selaku moderator Muhammad Tubab Naufal, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang untuk besok
Saya menyampaikannya insya Allah jam 1 siang karena pagi ada uji disertasi ya, sehingga tidak bisa menemani yang pagi ya. Jadi saya minta izin, pagi ada nguji disertasi, siang juga iya, tapi nanti jam 1 kosong insya Allah sampai jam setengah 3 lah. Nggih, ngeten nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam. Iya. Prof, terus pun Prof. Terus Prof. Nggih. Ya, monggo peserta bisa mengisi absensi ya di kolom chat. Dokumentasi Mas Nopal. Mas Nopal, dokumentasi. Siap. Ini laptop saya agak lemot soalnya. Nggih, sabar. Piye. Silakan tolong dinyalakan semua kameranya. Bentar, saya rubah dulu. Ini ada 7 slide ya. Ya, nanti kita coba foto satu persatu. Oke, slide 1 semuanya siap. Oke, action 1, 2, 3. Oke, bentar, saya copy dulu. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Bentar. Oke, slide ketiga. Saya hitung 1, 2, 3. Bentar. Slide keempat. Saya hitung 1, 2, 3. Slide kelima. Saya hitung 1, 2, 3. Slide ke-6. Saya hitung 1, 2, 3. Slide terakhir, slide ke-7. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sampun. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan partisipasinya. Ada tambahan dari Mas Mundir? Sampun cekap Mas Nopal. Oke, sampun cekap. Terima kasih sekali lagi. Seluruh peserta sudah bisa meninggalkan Zoom.